Halo guys, selamat datang di channel Omon-Omon Saham. Di video kali ini gue akan share cara paling simple untuk membaca laporan keuangan guys. Kita ambil contoh sekarang ini data dari laporan keuangan PT Bukit Asam ya guys ya, yang baru rilis Q4-nya sekitar 2 atau 3 hari kemarin guys. Nah, di laporan yang dirilis oleh PTBA itu banyak sekali parameter-parameter dan coa-coa atau chart of account ya guys ya. Kayak aset, ya kan, total currently asset. Nah, kita untuk membaca laporan keuangan itu memang bisa memakai data dari laporan keuangan seperti ini guys, atau bisa juga pakai cara yang simple yaitu dengan memakai RTI bisnis guys. Seperti apa RTI bisnis? Nah, RTI bisnis itu kayak gini guys. Nah, ini guys. Kita coba cek guys ya, PTBA. Nah, kalian kalau mau melihat laporan keuangan secara simple itu ceknya di RTI bisnis ya guys ya. Itu linknya nanti aku kasih di deskripsi guys. Nah, sekarang kita cek punya PTBA nih guys. Nah, ini guys. PTBA guys. Harganya 2.900 guys ya. Lagi naik guys ya. Dia lagi trending guys. PTBA tuh. Karena apa? Karena baru rilis laporan keuangannya. Ternyata laporan keuangannya itu price earning per share-nya itu ternyata lumayan cukup bagus ya di Desember. Jadi meskipun secara year to date itu turun, tetapi totally earning per share dalam waktu setahun di 2023 itu masih cukup lumayan guys, yaitu di 530. Nah, cara paling simple membaca laporan keuangan itu kita harus fokus di titik-titik yang penting aja guys ya. Jadi kayak kita beli apa ya, kayak kita beli mobil atau beli handphone ya guys ya. Kalian kan tidak mengamati atau menganalisa seluruhnya guys, seluruh komponen yang ada di mobil guys ya. Paling yang diperhatikan itu titik-titik yang penting, misalnya berapa cc-nya, berapa fitur-fiturnya apa saja kan gitu. Dan untuk kalian kalau mau beli handphone juga kan nggak semuanya kalian harus perhatiin semuanya guys ya. Kayak misalnya mungkin kalian akan fokus di misalnya di RAM-nya atau di prosesornya seperti itu guys ya. Jadi tidak semua fitur atau tidak semua komponen data yang ada di handphone itu kalian pertimbangkan. Nah, sama juga laporan keuangan guys. Laporan keuangan itu banyak sekali indikatornya ya, tapi kita harus fokus di titik-titik yang mudah aja karena kita adalah nyarinya yang simple guys. Nah, ini kasih contoh ya guys ya, pakai RTI bisnis. Kalian buka di kita buka di laporan keuangannya PTBA. Itu earning per share yang pertama sekali harus diperhatikan untuk oleh kalian adalah earning per share-nya guys. Kenapa earning per share? Karena ini adalah keuntungan per lembarnya guys. Keuntungan yang kalian bisa dapatkan per lembarnya. Nah, ini contohnya guys ya. Ini contohnya. Contoh ketika sebuah perusahaan membagikan labanya 100%, maka earning per share akan sama dengan dividen per share. Ya, jadi laba yang dibagikan itu tidak selalu sama dengan keuntungan yang dihasilkan perusahaan guys. Keuntungan yang dihasilkan perusahaan itu cerminnya dari EPS atau earning per share. Sementara untuk dividen per share itu bisa jadi 100%, bisa jadi 70%, tergantung kebijakan perusahaan. Tapi
kita lihat 2 tahun berturut-turut PTBA itu membagikan semua keuntungan per lembarnya. Jadi untungnya dia itu dalam waktu 1 tahun semua dibagiin ke pemilik perusahaan guys, atau pemegang saham. Nah, cara membacanya itu kita fokus di earning per share-nya ini. Berarti untuk di RTI bisnis ini Q1 atau periode, kita ambil contoh yang 2023 ya guys ya, 2023 Q1 atau periode Januari sampai dengan Maret, itu artinya PTBA mendapatkan keuntungan per lembarnya itu 101 untuk 1 lembar saham ya. Di Q2 ya, Q2 itu April sampai Juni itu 140 per lembar saham ya. Dan seterusnya guys ya. Jadi dalam waktu setahun laba yang dihasilkan untuk 1 lembar saham itu di 530. Ini adalah indikator pertama yang harus kita perhatikan sebagai investor. Jika terjadi penurunan seperti ini, maka otomatis secara keuntungan per lembar yang bisa dibagikan itu turun guys. Nah guys, hal berikutnya yang perlu diperhatikan bagi kalian investor untuk membaca laporan keuangan itu adalah likuiditasnya. Yang kita perhatikan itu adalah di DER-nya ya guys ya. DER itu debt equity ratio atau rasio hutang terhadap modalnya guys. Kalau di atas 100% artinya perusahaan itu utangnya kebanyakan guys. Jadi peluang untuk memberikan dividen itu semakin kecil ketika perusahaan itu DER-nya di atas 100%. Karena ya kemungkinan dia akan lebih prioritaskan untuk bayar utang dulu guys daripada untuk bagi dividen. Nah, kasus PTBA ini dia cuma 80% guys DER-nya. Jadi ya lumayan kecil lah, masih masuk akal guys. Ya, jadi seperti itu ya guys ya. Jadi dari semua indikator-indikator ini yang paling utama untuk kalian para investor itu yang paling utama adalah earning per share dulu guys ya. Earning per share itu adalah keuntungan per lembar guys. Itu yang paling utama. Jadi dari earning per share ini kalau menurut Benjamin Graham itu 10 kali dari earning per share itu adalah harga maksimal dari sebuah saham untuk kalian beli itu di situ guys ya. Jadi misalnya dalam kasus ini earning per share PTBA tahun 2023 adalah 530, berarti menurut Benjamin Graham harga maksimal atau harganya itu mulai mahal di atas 5.300 guys ya. Itu baru dikategorikan mahal. Kalau misalnya untuk harga sekarang yaitu di 2.900 itu masih harganya masih sangat murah guys. Apalagi historisnya ya, karena debt equity rasionya tadi juga PTBA itu relatif kecil. Secara historis dia bagi dividen itu 100% terus guys. Dan bahkan kemungkinan tahun ini akan 100% lagi. Kenapa? Karena memang PTBA ini lagi digenjot oleh pemerintah yang diwakili oleh Min ID, yaitu sebagai pemegang saham utama ya, pengendali di PTBA itu sedang membutuhkan banyak uang cash buat beli Vale atau Inco guys ya. Jadi pemerintah itu sekarang lagi mau beli lewat tangannya itu, lewat Min ID itu mau beli Vale atau Inco. Nah, karena dia mau beli Vale pasti dia lagi butuh banyak dividen. Dari informasi-informasi yang diperoleh admin itu kalau nggak salah target tahun 2024 pemerintah itu mau mengejar 85 triliun guys untuk dividen dari BUMN. Makanya admin sangat yakin bahwa PTBA ini akan membagikan lagi 100% dari earning per share-nya, yaitu 530 ya. Tapi tetap disclaimer on ya, ini cuman prediksi ya guys ya. Jangan bener-bener
kalian mengambil keputusan dari informasi ini ya guys ya. Kalian analisa sendiri dan putuskan sendiri guys ya. Ya, jadi seperti itu ya guys ya. Video kali ini mudah-mudahan membantu kalian untuk menganalisa laporan keuangan ya. Jadi intinya itu fokus kepada titik-titik yang penting dulu guys. Jangan semuanya kalian analisa, nanti kalian pusing ya. Jadi fokus saja ke earning per share, dan yang kedua fokus ke debt equity ratio atau rasio ke utang terhadap modal ya. Sekian dulu guys dari gua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.